Kali ini kita akan membahas tentang pisang. Apakah penyebutan pohon pisang ini sudah tepat atau belum? Ternyata dalam konteks sains atau tepatnya biologi, penyebutan pohon pisang ini kurang tepat ya atau tidak tepat karena pisang termasuk ke dalam golongan herba pisang. Nah, inilah penyebutan yang tepat dari tumbuhan pisang. Dalam ilmu tumbuhan, dikenal adanya istilah habitus yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah perawakan. Nah, jadi perawakan tumbuhan itu ada pohon, ada herba, dan yang lainnya. Lebih detail lagi, ada 11 jenis habitus ya, 11 habitus pada tumbuhan. Nah, habitus ini disebut untuk mempermudah deskripsi suatu spesies tumbuhan serta dapat juga digunakan untuk tujuan pengelompokan. Jadi dengan menyebutkan nama habitusnya sudah langsung terdeskripsikan klasifikasi tumbuhan tersebut. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam 11 jenis habitus ya? Yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu pohon. Nah, pohon ini adalah tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang. Nah, maka kalau tumbuhan berkayu berarti dia itu harus berkambium. Sedangkan pisang ini tidak ada kayunya. Jadi pelepahnya itu berair, batangnya juga berair. Maka dia tidak termasuk ke dalam habitus pohon. Dan yang tepat adalah habitus herba pisang. Nah, kemudian yang kedua adalah herba ya, barusan sudah disebutkan juga. Nah, herba ini adalah tumbuhan yang batangnya itu tidak berkayu. Jadi seperti halnya rumput dan herba lainnya, tumbuhan ini setelah berbunga dan berbuah langsung mati. Nah, itulah yang disebut dengan herba. Dan pisang ini termasuk ke dalam herba ya. Nah, pisang ini termasuk ke dalam herba. Kemudian yang ketiga itu ada palem. Nah, ada palem. Palem ini termasuk tumbuhan monokotil yang memiliki kepingan biji satu ya. Nah, palem ini memiliki dedaunan besar yang hijau sepanjang tahun dengan bentuk seperti kipas atau daun majemuk. Nah, kemudian yang keempat ada sikas. Ya, sikas. Sikas ini adalah tumbuhan purba yang terekam pada fosil berumur 250 juta tahun. Cirinya itu memiliki batang berkayu. Walaupun sama seperti pohon berkayu, nah tetapi ada ciri lain dari sikas yang berbeda dengan pohon. Ya. Jadi pada sikas ini buah betinanya berbentuk silinder, lebih besar dan melebar atau kerucut dengan sisik-sisik lebih besar dan jarang dari yang jantan. Sikas ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan gimnosperme atau yang bijinya terbuka ya. Kemudian yang kelima ada bambu. Nah, ini sudah jelas ya bambu seperti apa. Jadi bambu ini tubuhnya itu berbuku-buku. Dia termasuk ke dalam rumput ya, tetapi berkayu sehingga disebutnya sebagai rumput berkayu atau poaceae ya. Kemudian yang keenam ada pakis. Pakis ini sama seperti sikas ya, merupakan tumbuhan purba yang sudah ada sejak 360 juta tahun silam. Berbeda dengan tumbuhan berbunga,
pakis ini tidak memiliki bunga atau biji. Jadi tumbuhan pakis ini berkembang biaknya dengan menggunakan spora, ya. Jadi termasuk ke dalam sporofit, bukan spermatofit. Nah, kemudian yang ketujuh ada tumbuhan merambat, ya. Merambat. Tumbuhan merambat ini tidak memiliki kekuatan struktur yang cukup untuk menahan beratnya, sehingga tidak bisa tegak sampai tinggi tertentu, ya. Oleh karena itu tumbuhan merambat memerlukan penyangga untuk mencapai sinar matahari. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada sukulen. Ya, ada sukulen. Sukulen ini adalah tumbuhan yang memiliki kandungan air yang tinggi dan dapat beradaptasi dengan iklim dan kondisi tanah yang kering. Nah, makanya sering kali dijadikan sebagai tanaman hias, ya, karena perawatannya cenderung lebih mudah dan lebih kuat dia itu. Kemudian yang ke-9 ada habitus tumbuhan air. Tumbuhan air. Ini sudah jelas, ya, tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di dalam atau di atas air, ya, di atas permukaan air. Kemudian yang ke-10 ada anggrek, ya. Nah, anggrek ini termasuk ke dalam keluarga tumbuhan berbunga yang terbesar. Jadi jenisnya itu ada lebih dari 26.000 spesies di seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah perdu. Perdu. Nah, perdu ini adalah tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang dari dekat akarnya. Jadi berbeda dengan pohon, tumbuhan perdu ini lebih pendek lagi, di bawah 6 meter, dan biasanya daunnya itu lebat, ya, yang dibentuk oleh banyak cabang. Nah, itulah 11 jenis habitus pada dunia tumbuhan. Jadi pisang ini termasuk ke dalam golongan herba. Dan karena dia itu termasuk golongan herba, maka ternyata pisang ini memiliki kekerabatan dengan jahe. Nah, jadi pisang ini dekat dengan jahe. Untuk lebih jelasnya kita bahas tentang klasifikasi pisang ini, ya. Yang pertama, kingdom, ya, sudah jelas. Dia ini termasuk ke dalam kingdom tumbuhan atau plantae. Kemudian divisinya dia ini termasuk Magnoliophyta, ya. Kemudian klasisnya termasuk Liliopsida. Dan ordonya termasuk Zingiberales. Nah, sampai sini pisang ini ternyata berkerabat dengan Zingiberales, ya, jahe-jahean. Namun pada takson famili dia itu termasuk ke dalam Musaceae, ya. Sedangkan jahe di sini ke dalam Zingiberales jenis lain, ya, yaitu Zingiberaceae. Sedangkan pisang pada Musaceae. Kemudian dari genusnya pisang ini termasuk Musa, dan spesiesnya adalah Musa paradisia. Nah, jadi ternyata
Pisang ini memiliki kekerabatan dengan jahe-jahean. Nah, itulah pembahasan kita mengenai pisang. Jadi, ketika membuat makalah tentang pisang, jangan menyebutnya sebagai pohon pisang ya, tapi sebut dia sebagai herba pisang. Sekian, terima kasih.